Halo, pada video kali ini saya ingin mereview sebuah game controller dari Roto Riot yang saya beli di Apple Store Singapura beberapa hari yang lalu. Dan setelah menggunakan, ternyata ada kelebihan dan kekurangannya yang menurut saya harus saya share, dan pasti banyak dari kalian juga yang nggak tahu. Jadi sebelum kalian membeli produk ini, mudah-mudahan video ini bisa memberikan insight sehingga kalian bisa memikirkan dua kali apakah membeli produk ini atau tidak. Dan sekarang kondisinya lagi hujan, jadi maaf kalau misalnya ada suara-suara hujan yang masuk ke video ini. Dan sekarang sebelum kita review, kita unboxing terlebih dahulu produknya dari Roto Riot. Dan sekarang kita unboxing. Oke, ini dia produknya dan seperti ini bentuk luarnya. Di sini ada tulisan made for iPhone, iPad, iPod, dan menggunakan Lightning Connected Controller. Dan ini gambar produknya kayak joystick Xbox dan PS ya. Dan di sini ada logonya Roto Riot. Kemudian di sini ada tulisan-tulisan berbagai bahasa, dan juga di sini ada keterangannya limited lifetime warranty. Di sini menggunakan console size joystick and button. Dan di sini apa nih? Power fast talk charging. Ya begitu pokoknya. Ini bentuk luar dari boxnya. Dan sekarang kita buka aja. Bukanya itu didorong kayak gini nih. Oke. Nah, sip. Seperti ini. Dan langsung kita buka ini ya. Nah, di sini ada kertas, ada barcode untuk scan ke aplikasinya, aplikasi Ludo Map. Dan ini scan code for access to your Roto Riot controller manual. Jadi buku manualnya itu pakai QR code. Dan belakangnya ada apa-apa. Di sini ada logo-logo ya. Dan di sini kita ambil. Nah, ini sticknya. Ya, sticknya seperti ini. Dan ini ada busa-busa. Bisa kita singkirin lah busanya ya. Dan materialnya itu sama kayak stick PS ya. Dan di sini ada colokan lightning. Ini colokan lightning, kemudian ininya warnanya hitam semua, black, all black. Sini ada barcode-nya. Oke, nah seperti ini. Ini ada barcode dari Roto Riot-nya. Dan ini ada buat buka ya, buat masukin dudukan untuk handphonenya ya. Nanti kita pasang deh. Dan ini menggunakan lightning yang seperti ini, bentuknya letter U. Tuh. Oke. Dan joysticknya seperti ini, tombol-tombolnya ini enak sih, tuh. Klikannya juga, tapi yang bawah nggak ngeklik kayak di ini ya, yang ini. Oke. Lalu di sini ada juga untuk dudukan untuk handphonenya. Nah, seperti ini. Di sini ada logo Roto Riot-nya, logo dari Roto Riot-nya. Di sini ada karetnya nih. Di sini juga. Dan ini makanya gini, ditarik gini. Oke. Lalu di sini nggak ada apa lagi, cuma ada kertas saja. Oke. Dan sekarang mari kita coba ke handphonenya dan gimana cara makainya. Dan pertama-tama mari kita pasang dulu. Kita pasang ini di sini, diputar gini ya. Oke. Dan kalau udah ini kita pasang di sini kayak gini tuh. Terbalik nih. Nah gini. Seperti ini tuh. Lalu ini kita kunci. Nah, seperti ini jadinya. Dan coba kita pasang handphonenya ke sini dan jadinya seperti apa. Oke, sekarang kita pasang handphonenya di sini ya. Iya, jadinya seperti ini. Nah, dan ini kita colokin di sini. Dan ini ada tanda merah gini, berarti dia udah connect. Dan ini ada tulisan, nah, Ludo Map ingin berkomunikasi dengan T2M LLC Roto Riot RR1852. Dan ini kita izinkan dan langsung connect ke aplikasinya. Jadi kalian download dulu aplikasi Ludo Map di Apple Store-nya. Kalau di Android mungkin di Play Store. Baru nanti kalian bisa connect ke gamenya. Oke, ini masih loading. Nah, ini udah. Oh, jangan lupa untuk
menghidupkan putar otomatis. Dan seperti ini tampilan dari aplikasinya Ludo Map dari Rotor Riot. Dan sekedar informasi, jadi game-game yang bisa digunakan menggunakan joystick ini adalah game-game yang ada di aplikasi Ludo Map ini. Jadi tidak semua game yang ada di Play Store atau Apple Store itu bisa dimainkan menggunakan alat ini, joystick ini, seperti itu. Dan sekedar informasi, di sini juga kalian bisa menghubungkan joystick ini ke PC kalian, kemudian ke Xbox, juga bisa dihubungkan ke PS kalian, ke PS4 kalian, atau yang lebih tingginya. Jadi bisa jadi PS si joystick ini, dan juga di sini ada aplikasinya. Di sini ada kategori ini, console game streaming. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang bisa menghubungkan joystick ini ke PS, kemudian ke stream di MacBook ya, kemudian ke Xbox, tuh PS Remote Play ya, dan Runway. Saya nggak tahu yang lainnya ini fungsinya untuk apa, tapi gunanya sama untuk mengkonekkan joystick ini ke perangkat entah itu PS, entah itu Xbox, entah itu PC, seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa. Nah, di sini ada Apple Arcade. Di sini adalah game-game dari Apple yang bisa digunakan menggunakan joystick ini. Jadi tidak semua game di Apple Store itu bisa menggunakan stick ini, hanya ada game-game di arcade yang sudah pasti bisa menggunakan joystick ini. Dan rata-rata game arcade ini berbayar ya, berbayar, tapi juga ada yang gratis. Dan Apple Arcade ini juga kita bisa berlangganan, dan di sini juga ada game yang gratis yang bisa kita mainkan di Apple Store-nya. Dan kita juga bisa stream di sini Xbox iCloud ya. Kita klik aja. Nanti akan dihubungkan langsung ke websitenya xbox.com, dan di sini kita bisa mainin gamenya langsung streaming di sini menggunakan joystick ini. Dan kita bikin akun dan berlangganan, dan ini berlangganan berbayar. Nanti kita langsung bisa main tanpa harus menggunakan aplikasi lagi, masuk aplikasi, tapi langsung aja dari webnya ini bisa kita main kayak main game pada umumnya. Seperti itu. Jadi tidak semua game bisa menggunakan si joystick ini. Dan juga si joystick ini, misalnya kita main gitu ya. Nah, kita bisa sambil ngecas kayak gini. Sambil main, sambil ngecas. Dan ini langsung ngecas seperti ini. Tuh. Kelihatan? Dia bisa langsung ngecas, jadi nggak ngecas si remote-nya. Jadi kayaknya remote-nya ini tanpa baterai deh. Jadi menggunakan baterai dari handphone kita. Atau saya belum ngecas, cuman belum tahu sih. Nanti saya akan tulis di deskripsi ya. Kalau misalkan ternyata remote-nya itu bisa pakai baterai, karena sini titiknya cuma satu ya. Kalau di gambar itu ada dua, bukan ada dua, ada 4 malah. Ada 4 titik ya. Tuh, sini 4 titik. Yang nyalanya merahnya, ini cuma satu. Apakah harus dicas dulu atau gimana? Saya juga kurang tahu. Nanti coba saya cas atau saya colokin ke chargeran. Ini langsung berfungsi untuk main game ya. Tuh, seperti ini. Berfungsi dengan baik, dan sekarang kita coba untuk main game gimana rasanya menggunakan joystick ini. Dan ini kita cabut aja. Oke, coba sekarang kita main game. Bentar, ini fokusnya manual banget nih kameranya. Oke, bentar. Kita coba main game apa ya, balap. Kita coba main game balap ya. Dan ini harus tersambung ke internet untuk game-gamenya itu kebanyakan ya. Jadi kalau nggak sambung ke internet kayaknya nggak bisa dimainin deh. Oke. Ini ada, kalau yang udah mendukung dari game-game di Apple Store kayak gini, di sini ada keterangan-keterangannya. X itu main, kemudian ada pencet zoom menggunakan joystick kayak gini. Kemudian di sini ada keterangan B itu back. Gitu. Oke. Sekarang kita coba mainnya. Dan meskipun di sini bisa pakai joystick andalinnya, kita juga bisa pakai touchscreen kayak gini. Tetap masih berfungsi touchscreennya. Oke, dan kita pakai mobil ini.
ketiga. Oke, nice. Waduh, hancur lu. Pertama, mantap. Jadi seperti itu rasanya main game pakai joystick. Jadi apa ya? Jadi lebih enak aja gitu dibandingkan tanpa joystick. Oke, dan kalau misalkan kalian ke Apple Store gitu ya, nah di sini kan ada game-game arcade gitu. Nah di sini game-game yang bisa dipakai, game-game yang bisa menggunakan joystick ini. Di sini nih, di sini ada game Apple Arcade. Nah ini game-game yang bisa dipakai atau bisa menggunakan perangkat dari eksternal seperti ini. Jadi banyak juga kategorinya, cuman masih belum banyak. Dan sayangnya itu game bola tuh nggak ada di sini, karena saya suka main bola gitu. Dan kalau main bola mungkin di Xbox pakai Xbox iCloud ataupun PS ya, bisa dihubungkan di streaming. Kalau di Xbox bisa Xbox iCloud tadi. Jadi tinggal main aja, kalian masuk ke websitenya si Xbox ini, kemudian kalian pilih gamenya. Kalau di sini tuh berbayar ya, misalkan kita main apa ya, football deh. Nah di sini ada Football Manager. Nah di sini kita harus sign in dulu. Setelah sign in baru kita bisa main. Di sini ada sign in dulu, bikin akun dulu ya. Dan dia berbayar, jadi per bulan gitu berbayar. Tuh, game in-game purchase, jadi game-game berbayar. Dan ini langsung bisa kita mainkan tanpa harus menggunakan aplikasi game gitu. Jadi langsung di website yang kayak gini, bisa streaming gitu. Keren sih, jadi kita nggak makan banyak memori gitu. Oke, itu dia impresi saya menggunakan game control ini. Dan langsung aja kita ke video kesimpulan ya di akhir. Oke, masuk ke kesimpulan setelah saya menggunakan si game controller ini. Ya main gamenya pertama jadi enak, jadi lebih apa ya, lebih kayak main PS cuman bentuk layarnya kecil gitu, mobile ya. Dan juga kelebihan berikutnya adalah kita bisa main game sambil dicas. Jadi kita main game, kemudian kita bisa sambil ngecas handphonenya terus menerus gitu ya. Jadi bisa main game 24 jam mungkin ya, cuman pasti akan ngaruh ke baterai health kalian dan ke handphone kalian, keawetannya ya. Itu kelebihannya menurut saya. Jadi kita bisa main game dengan nyaman dan juga bisa sambil dicas, jadi bisa main gamenya lebih lama. Itu kelebihan-kelebihannya. Dan kekurangannya adalah ya nggak semua game bisa menggunakan controller ini, dan juga kebanyakan game-gamenya itu berbayar, jadi harus berlangganan. Contohnya kayak Apple Arcade itu kita harus berlangganan per bulan. Kemudian juga di game Xbox iCloud juga kita harus berlangganan per bulan. Itu juga kekurangannya. Jadi banyak game-game yang ya kita harus berlangganan gitu, berbayar. Tapi juga ada game-game yang gratis gitu. Itu kekurangannya. Jadi ya banyak game yang berbayar, jadi ya sayang aja, jadi nggak semua game yang ada di Apple Store bisa menggunakan joystick ini. Dan kelebihannya lagi adalah dia sudah made for iPhone, jadi lebih aman digunakan untuk di produk Apple, dan pastinya sudah support game-game yang ada di Apple Arcade ya. Dan dia si joystick ini dia nggak pakai baterai sepertinya ya, jadi langsung menggunakan baterai dari handphone kita, nyedot gitu ya. Itu kelebihan sih menurut saya. Jadi kita nggak perlu ganti baterai si joystick ini, jadi dia menggunakan baterai dari handphone kita, dan juga bisa langsung dicas, jadi bisa dipakai lama. Itu kelebihan ya. Dan kekurangannya lagi apa ya? Ya itu aja sih kekurangannya. Jadi tidak semua game bisa dimainkan menggunakan joystick ini. Selebihnya oke sih. Dan harganya juga ini agak lumayan sih. Saya beli di Apple Store Singapura itu harganya 800.000, dan sama ongkos kirim mungkin habisnya sejutaan, 1.200.000-an lah ya, dengan segala macamnya. Jadi harganya ya cukup mahal lah ya, jatuhnya cukup mahal. Tapi untuk kalian yang suka main game sih ini cocok banget sih, jadi enak banget. Apalagi main game bola, balap mobil atau perang gitu ya, dibandingkan kita langsung di layar, menggunakan joystick ini lebih nyaman. Oke, itu aja untuk video kali ini tentang review dari Rotor Riot game controller. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli produk seperti ini, jadi kalian bisa tahu kelebihan dan kekurangannya sebelum kalian beli produk ini. Oke, itu aja. Saya Rikar. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dah.